Halo guys, kembali lagi bersama gua Yu dan selamat datang di alur cerita film My Own. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang wanita yang sedang terlihat menelpon suaminya yang sedang melakukan perjalanan bisnis untuk pekerjaannya. Seperti nama aslinya, wanita ini juga diceritakan bernama Meguri. Jadi, Mbak Megu adalah seorang ibu rumah tangga yang hanya tinggal berdua dengan suaminya yang bernama Takashi. Dan mereka belum mempunyai anak. Mbak Megu menelpon suaminya berniat memintanya untuk segera pulang. Karena Mbak Megu nggak pernah terbiasa untuk tinggal sendirian di rumah. Berhubung sang suami adalah seorang bisnismen, dan perjalanan bisnisnya itu harus tertunda karena ada masalah baru di kantor. Mbak Megu pun harus tetap masih bersabar untuk menunggu suaminya itu pulang. Di tengah waktu menelpon, handphone Mbak Megu berdering lagi. Yang ternyata itu adalah telepon dari kakak perempuannya yang memberitahukan kalau anak laki-lakinya ingin mampir dan menginap sebentar ke rumahnya. Dan setelah mengiyakan dan memberi izin, Mbak Megu pun balik menelpon suaminya untuk berpamitan dan menyuruhnya segera pulang. Besoknya saat Mbak Megu terlihat duduk-duduk santai di ruang tamunya, bel rumahnya pun berbunyi. Yang ternyata itu adalah ponakan laki-lakinya yang sudah datang. Ia melihat ponakannya yang sudah lama tidak ia temui. Dengan senang, Mbak Megu pun menyuruh ponakannya untuk duduk sembari menunggu Mbak Megu yang lagi buatin minum untuknya. Ponakan Mbak Megu yang mempunyai rambut tempurung kelapa di belah dua ini bernama Kazuya. Kazuya adalah seorang pelajar SMA yang diceritakan sebentar lagi akan memasuki ujian akhir. Maka dari itu, meskipun berada di rumah tantenya, ia pun harus selalu rajin belajar agar bisa lulus dari ujian. Saat kembali dari mengambil minuman dan kue kering untuk ponakannya, Mbak Megu pun duduk dan mengajak ponakannya yang ia sayangi itu untuk mengobrol santai. Mbak Megu bilang sudah lama ia tidak bertemu dengan Kazuya yang sekarang sudah terlihat dewasa. Sambil memuji ponakannya yang selalu rajin belajar, Mbak Megu juga bertanya, di manakah nanti Kazuya ingin bekerja jika nanti sudah lulus dari sekolahnya. Kazuya yang mendengar hal itu bukannya menjawab pertanyaan Mbak Megu, melainkan malah terpukau dengan semangka bergantung tantenya yang terlihat berbenturan dan membentuk sebuah garis. Sadar akan lirikan mata ponakannya, Mbak Megu pun terkejut dan tersipu malu cuy. Karena tahu kalau ponakannya sudah menjadi pria dewasa, berniat ingin iseng dan berhubung suaminya masih lama pulang ke rumah, Mbak Megu malah menggoda ponakannya yang masih remaja itu dengan mendekatkan semangka bergantungnya yang bergetar itu. Melihat semangka tantenya yang gondal-gandul ke arahnya, Kazuya pun dengan panik menjawab candaan tantenya itu dengan tidak bergerak karena terlalu tegang. Karena melihat ponakannya yang gugup karena semangkanya itu, Mbak Megu pun ingin mendominasi. Mbak Megu pun iseng bertanya kepada Kazuya ponakannya, apakah Kazuya sudah mempunyai pacar? Akan tetapi, lagi-lagi karena semangka yang di hadapannya terlalu sering bergetar dan hampir tak bisa diselamatkan, Kazuya pun hanya bisa terdiam dan berdoa agar semangka itu tidak pecah di tempat. Mengetahui ponakannya masih polos dan belum pernah merasakan apa itu cinta, Mbak Megu bilang, dulu saat Mbak Megu seumuran Kazuya, ia malah terlalu sering bermain-main dengan singkong para pria. Dan tidak hanya sampai di situ. Karena sudah terlalu gemes, Mbak Megu malah menuju ke kamarnya untuk melepaskan armor besi yang menutupi semangkanya itu coy. Kembali ke ruang tamu, tanpa menggunakan armor besi pelindungnya lagi. Dengan sepoi-sepoi, Mbak Megu pun merasakan angin sejuk yang berhembus saat dia membelakangi Kazuya dan berpura-pura membersihkan jendela. Melihat semangka yang terpampang nyembul di hadapannya, Kazuya pun takjub dan melupakan pelajaran yang ia kerjakan. Akan tetapi, ketika semangka yang sudah dikupas kulitnya itu sudah merayap terlalu dekat, Kazuya pun segera menghindar karena takut akan disedot. Mbak Megu yang melihat respon Kazuya yang begitu, ia pun bilang kalau ia harus mencari cara lain untuk menggoda ponakannya itu. Malamnya saat Kazuya pergi ke dapur untuk mengambil minuman, ia pun dikagetkan akan kedatangan tantenya yang masih handukan karena baru selesai mandi.
Melihat ponakannya itu menutupi mukanya dengan buku, lagi-lagi dengan iseng, Mbak Megu pun melepaskan handuk yang ia pakai yang membuat Kazuya panik dan langsung berbalik. Kucing-kucingan itu pun berakhir saat Mbak Megu yang sudah sangat kesal langsung menerjang Kazuya yang sedang tidur di kamarnya. Meskipun sempat menolak dan kabur karena kaget, dengan sedikit paksaan Kazuya pun berhasil diminta oleh tantenya itu untuk diajari menggarap lahan perkebunannya yang sudah gersang dan sudah lama tidak disiram itu. Mbak Megu pun akhirnya mengajari ponakannya itu mengolah lahan tanamannya sampai-sampai 7 kali, sampai membuat lutut Kazuya bergetar dan kering. Akan tetapi, pada besok siangnya, Kazuya yang sudah merasakan manisnya buah semangka punya tantenya, ia malah balik mendekati tantenya karena mulai suka dan membuat Mbak Megu yang sedang memasak di dapur mendapatkan hasil panennya. Dan pada akhirnya, saatnya Mbak Meguri harus menghadang dan merasakan serangan Kazuya yang bertubi-tubi, menggarap lahannya di tepi ruangan itu berkali-kali dan tamat. Begitulah alur cerita dari film ini. Like jika kalian menyukai video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan tulis komentar kalian di bawah cuy. Gua ucap dulu, see you guys.